Berbakat, berprestasi, bengal, dibenci lawan, kadang juga rekan. Itu sekelumit gambaran persona Roberto Mancini ketika masih menjadi pemain. Sekilas mirip dengan Mario Balotelli, tetapi Roberto Mancini lah dewanya. Merayakan gol dengan mencaci maki pers, menghina wasit secara terang-terangan di lapangan, hingga menolak diganti oleh pelatih. Di antara pemain-pemain seangkatannya, tak ada yang lebih liar dibandingkan apa yang diperbuat Mancini dalam karir sepak bolanya. Attenzione però perché c'è spazio per Mancini, chiama palla a centrare, ha fatto da solo Mancini, che gol! Che gol! Questo della Lazio, 1 minuto 36. Mentre Casinaghi si libera bene di Zucco, mentre c'è Mancini. Roberto Mancini merupakan salah satu spesies paling disegani dari ordo pemain sepak bola yang bengal dan berbakat fantastis di masanya. Kehebohan akibat skill dan kelakuannya di lapangan bisa disejajarkan dengan Eric Cantona. Tak heran pula ia dijuluki Il Bambino d'Oro yang artinya si anak emas. Pada masa mudanya, sebelum menjadi pesepak bola pro, Mancini benar-benar memulai karirnya dari bawah. Dia sempat menjadi supir bus tim juniornya, anak gawang, dan tukang bersih-bersih peralatan klub. Ia dikenal sebagai pemuda giat dan ulet. Tetapi setelah masuk ke dunia sepak bola profesional, Mancini bermetamorfosis menjadi pemain yang hebat, sekaligus pribadi yang menjengkelkan di lapangan. Dia direkrut Bologna pada usia 13 tahun setelah tampil mengesankan di turnamen junior. Seiring kemampuannya semakin terasa, kepercayaan dirinya pun meningkat. Lalu kisah kepemimpinannya pun diceritakan sejak hari pertama. Mancini akan mencaci maki rekan satu timnya dan sering meninggalkan sesi latihan jika keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya. Ia ingin mengambil semua tendangan bebas, semua tendangan sudut, semua penalti. Baginya, seorang jenius di dalam dan luar lapangan, sepak bola adalah permainannya. Semua orang yang ada di sana untuk mendukungnya. Sikap itu sangat membantunya di sebagian besar karirnya. Kejengkelan yang diperbuatnya sudah ia tabur sejak menjadi striker utama Bologna pada usia 16 tahun. Saat itu ia merengek minta nomor punggung 10. Bayangkan, usianya baru 16 tahun dan berada di klub profesional pertamanya. Ia sudah berani meminta nomor punggung yang dianggap keramat bagi sepak bola Italia, bahkan dunia. Namun ia membuktikan bahwa dia pantas memakai nomor punggung itu dengan mencetak 9 gol dalam 30 pertandingan. Sayang, gol-golnya tak dapat menyelamatkan Bologna terdegradasi ke Serie B. Setelah satu musim di tim utama Bologna, ia pernah mengunci diri di ruang ganti setelah klub menolak melepasnya untuk memperkuat timnas Italia Under 21. Sampdoria yang sedang naik daun kemudian merogoh kocek 2 juta pound sterling untuk memboyongnya ke Stadio Luigi Ferraris. Mancini dengan cepat menjadi tumpuan serangan Sampdoria, bersembunyi di belakang sang striker untuk menghubungkan permainan dari belakang. Ia memiliki sentuhan yang sempurna untuk posisi tersebut, mampu dengan lembut menguasai bola dan melihat sudut serta umpan yang hanya sedikit orang tahu. Ia seorang pemikir, seniman, dan lapangan adalah buku catatannya. Di mana orang lain akan menembak, Mancini akan mengoper. Ketika rekan satu timnya menundukkan kepala, Mancini akan mengangkat kepalanya. Dengan piawai memadukan hasrat untuk memimpin dan mengasah keterampilan yang tak tertandingi oleh pemain terbaik Calcio, ia adalah anomali terbesar di Liga Italia. Mancini pun pernah berkata, "Saya pindah dari Bologna ke Sampdoria saat berusia 17 tahun dan sudah merasa permainanku lebih bagus dari para pemain lainnya," katanya. Pernyataannya itu kemudian mengundang kedengkian para seniornya. Lalu masalah tersebut kemudian berlanjut pada umur 18 tahun Mancini kedatangan rekan baru asal Inggris, yaitu Trevor Francis. Francis saat itu berposisi sebagai penyerang, dan Mancini merasa posisinya mulai terancam dengan kehadiran Francis. Lalu saat sesi latihan,
Ia pun kemudian memulai perkelahian dengan rekan setimnya tersebut. Dalam wawancaranya dengan The Guardian, Mancini berkata, "Saya lupa dengan kejadian itu. Yang pasti itu terjadi sekitar 4-5 kali. Dan perkelahian itu berjalan dengan sangat hebat. Itu memang terjadi beberapa kali dalam hidup saya. Tetapi setelah itu terjadi, ya sudah semua selesai," katanya. Selain itu, Mancini dikabarkan juga pernah berselisih paham dengan Liam Brady, rekannya di Sampdoria yang juga berasal dari Irlandia. Dan perselisihan itu terjadi di lapangan latihan, yang kemudian merambat hingga ke perkelahian. Banyaknya masalah dan seretnya keran gol Mancini membuat fans gerah. Meskipun mereka tahu sentuhan Mancini dapat menjadi pembeda, tetapi mereka merasa regresi berlebihan yang ditimbulkan Mancini dapat berimbas pada performa tim. Setelah kontroversi pada musim awalnya, Presiden Sampdoria Paolo Mantovani mendatangkan pelatih asal Yugoslavia, Vujadin Boškov, untuk mengeksplorasi bakat Mancini. Kedatangan Boškov dibarengi dengan kedatangan Gianluca Vialli yang nantinya bakal menjadi duetnya. Kemudian hari, kerja sama keduanya ini dikenal sebagai Gemelli de Gol atau duet gol kembar. Benar saja, kedatangan Boškov membuat Mancini dapat mengeluarkan seluruh kemampuan yang ia miliki, karena Boškov menempatkannya di posisi favoritnya, yaitu second striker. Hasilnya, 2 gelar Coppa Italia mereka raih pada tahun 1988 dan tahun 89, dengan Mancini dan Vialli menjadi kunci keberhasilan mereka, sebelum kemenangan terbesar mereka datang di Piala Winners pada musim 1989-90. Meskipun Mancini hanya mencetak 2 gol di turnamen tersebut, ia mencatatkan 5 assist dan memainkan peran kunci dalam membantu Gianluca Vialli menjadi salah satu penyerang paling mematikan di Eropa. Kemenangan atas SK Brann, Borussia Dortmund, Grasshopper, dan Monaco membawanya ke final melawan Anderlecht. Laga final tersebut harus melewati babak perpanjangan waktu, dan Vialli menjadi penentu kemenangan dengan mencetak 2 gol krusial, membawa pulang gelar Eropa pertama bagi klub. Poi al centro per Mancini, la palla per Sanca, lo tira, palo, incredibile! E poi gol di Vialli! E poi gol di Vialli! Taglia da quest'altra parte su Mancini, in penetrazione Mancini, parte il cross, gol! E gol ancora di Vialli! Gol! Gianluca Vialli! Grande azione! Sampdoria mampu menyamai prestasi tim terbaik Italia dengan bintang-bintang seperti Gianluca Pagliuca, Pietro Verchovod, Kapten Luca Pellegrini, dan tentu saja Mancini dan Vialli. Namun, kejayaan yang lebih besar sudah di depan mata. Saat musim 1990-91 dimulai, demam sepak bola Italia masih menjalar di seantero semenanjung. Dengan latar belakang inilah, Liga Italia tak diragukan lagi merupakan yang terbaik di dunia dengan sejumlah pemain dan tim kelas dunia. Di musim ini pula Sampdoria memulai perjalanan mereka meraih gelar tertinggi, yakni Scudetto Serie A Italia. Dengan AC Milan di tengah revolusi Fabio Capello, Internazionale dengan trio Jerman ternama mereka, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, dan Andreas Brehme, serta Juventus dengan Roberto Baggio, Sampdoria memasuki musim ini sebagai tim yang kurang diperhitungkan dalam perebutan gelar. Namun yang terjadi selanjutnya adalah salah satu kemenangan gemilang di Liga, yang maknanya telah terlupakan seiring waktu. Sampdoria hanya kalah 3 kali, mencetak gol terbanyak dengan 57 gol dari 34 pertandingan, dan kebobolan paling sedikit kedua dengan 24 gol. Mereka finish dengan keunggulan 5 poin atas AC Milan, dan 2 kemenangan melawan Milan merupakan salah satu kunci gelar mereka di musim itu. Di masa-masa ini pula Vialli memenangkan Capocannoniere dengan 19 gol, sementara Mancini mencatatkan 10 assist dan 12 gol lainnya. Kehebatan Ibnu Cerkiat I tak hanya di liga domestik saja, karena di Liga Champions mereka melaju hingga ke partai puncak, setelah menyingkirkan tim-tim seperti Rosenborg, Anderlecht, dan Red Star Belgrade dalam perjalanan menuju final. Namun yang menanti Sampdoria adalah Barcelona yang dipimpin oleh Johan Cruyff dengan menampilkan talenta-talenta hebat seperti Hristo Stoichkov, Michael Laudrup, Pep Guardiola,
dan Ronald Koeman. Hebatnya, meskipun Barca menjadi favorit kuat, namun Sampdoria yang saat itu resmi mengukuhkan Mancini sebagai kapten, berhasil membawa tim Spanyol hingga ke babak perpanjangan waktu. Sebelum tendangan bebas Koeman yang mengesankan memupuskan harapan mereka. Pada tahun-tahun terakhir Mancini di Sampdoria, ia masih sempat menimbulkan masalah lagi, yakni ketika ia dikabarkan menyerang juniornya, Juan Sebastian Veron. Gelandang asal Argentina itu dihardiknya dan dikata-katainya di ruang ganti karena dianggap tidak becus mengoper bola kepadanya. Perdebatan sengit yang hampir menimbulkan perkelahian itu dilerai oleh Sven-Goran Eriksson, yang kala itu menjadi penerus Vujadin Boskov sebagai pelatih Sampdoria. Kabarnya insiden itu sampai membuat Veron pernah berkata kepada Eriksson bahwa dirinya tak akan bermain sepak bola apabila ia masih akan bertemu masalah seperti itu lagi. Masalahnya tak hanya di level klub saja, tapi juga di level internasional. Di Timnas, Mancini melanggar jam malam yang ditetapkan oleh Enzo Bearzot ketika Timnas Italia tur ke Amerika, yang mengakibatkan dirinya dicoret dari skuad Piala Dunia 1982. Kemudian, di Piala Eropa 1988, ia merayakan gol ke gawang Jerman dengan berlari ke arah tribun media dan melancarkan makiannya terhadap jurnalis-jurnalis yang dinilainya selalu memberitakan hal buruk tentang dirinya. Tetapi, dari semua masalah yang ia perbuat yang paling menggemparkan adalah momen saat Sampdoria berhadapan dengan Inter Milan pada November 1995. Ketika itu, ia dianggap diving oleh wasit ketika terjatuh saat dilanggar pemain belakang Inter. Wasit seketika itu juga memberinya kartu kuning. Mancini tak terima dan mulai marah. Akan tetapi, ia malah berselisih paham dengan Paul Ince. Selesai berseteru dengan Ince, ia kembali ke arah wasit dan memaki-makinya. Tidak berhenti di situ, si anak emas lantas mencopot ban kapten sekaligus minta diganti oleh Sven-Goran Eriksson. Masalah yang terhitung banyak hanya dalam satu momen singkat. Selama 15 tahun membela Panji Sampdoria, Mancini telah menorehkan momen-momen berkelas yang terkenang di memori para penggemarnya. Seperti tendangan voli yang ia cetak melawan Ancona, tendangan gunting memesona melawan Napoli, dan masih banyak lagi gol dan assist indah Mancini untuk Sampdoria. Quindi Alviero adesso subentrerà la paura, ed è gol! Ed è gol! Mancini andava a pareggiare in questo momento al 33esimo della Mancini total mencetak 173 gol dalam 563 pertandingan untuk Sampdoria. Lalu pada tahun 1997, ia pindah ke klub ibu kota Italia, Lazio, di mana ia kembali bekerja sama dengan Sven-Goran Eriksson. Mancini, yang kala itu berusia 33 tahun, dengan cepat menjadi andalan Eriksson di lapangan, masih mampu memengaruhi jalannya pertandingan dengan ketajaman pikirannya. Ia juga berperan penting di ruang ganti, memberi landasan bagi pemain-pemain seperti Alessandro Nesta saat klub mengangkat trofi Coppa Italia di musim perdananya. Selain itu, ia juga didukung oleh pemain seperti Pavel Nedved, Alen Boksic, dan Matias Almeida. Lazio saat itu sedang naik daun, dan Mancini tampil berpengaruh dengan mencetak gol-gol krusial bagi Lazio. Setelah ia beradaptasi di klub, pikirannya mulai tertuju pada manajemen. Dengan bakat alaminya untuk memimpin dan hasratnya terhadap sepak bola, Mancini mempelajari metode Eriksson dan seringkali berani memberikan pendapat tentang para pemain di sekitarnya. Eriksson kemudian berkata, "Saya membawanya ke Lazio dan ia ingin menjadi manajer bahkan saat masih menjadi pemain. Ia adalah pelatih, ia adalah petugas perlengkapan, ia adalah sopir bus, segalanya. Di Sampdoria, ia ingin memastikan semuanya sudah siap sebelum latihan. Terkadang saya harus mengatakan kepadanya, 'Kamu punya pertandingan untuk dimainkan pada hari Minggu. Kamu akan kelelahan jika harus mengendalikan segalanya.' Tapi ia memang seperti itu," katanya. Mancini kemudian membawa klub meraih kejayaan Piala UEFA musim berikutnya, bersinar di final melawan Mallorca.
Ia menjadi roda penggerak dalam skuad Lazio yang sama kuatnya dengan skuad manapun di Italia. Marcelo Salas, Sinisa Mihajlovic, Dejan Stankovic, Fernando Couto, dan Christian Vieri semuanya telah direkrut dalam upaya mereka yang tak terelakkan untuk meraih kejayaan Scudetto. Meskipun mereka gagal di musim 1998-99, musim berikutnya sangat berbeda karena salah satu persaingan gelar Serie A terbesar pun dimulai. I Biancocelesti kembali memperkuat tim dengan bergabungnya pemain-pemain seperti Juan Sebastian Veron dan Diego Simeone. Benar saja, di musim 1999-2000 tersebut, Mancini berhasil memenangkan Scudetto dan Coppa Italia bersama Lazio. Bagi Mancini, Scudetto yang diraihnya bersama Lazio merupakan gelar keduanya, tetapi ia gagal mencetak gol dalam 20 pertandingan di Serie A Italia. Mancini saat itu telah menjadi salah satu asisten tidak resmi Eriksson, dengan waktu bermain yang terbatas dan performanya yang menurun. Meskipun sempat menunjukkan secercah kecemerlangan, jelas bahwa pikirannya tertuju pada bangku cadangan. Setelah 4 musim menjadi prajurit si biru langit, ia memutuskan pindah ke Inggris, tepatnya di Leicester City. Leicester menjadi destinasi terakhir Mancio sebagai pemain, karirnya pun terbilang singkat di sana. Pria yang kini menjadi pelatih di berbagai klub top Eropa ini hanya mengecap 4 pertandingan hingga akhirnya ditawari menjadi pelatih Fiorentina oleh Vittorio Cecchigori, presiden Fiorentina ketika itu. Roberto Mancini memiliki kemampuan olah bola di atas rata-rata dan insting serta visi bermainnya pun bintang 5. Akan tetapi perilakunya yang mudah marah, labil, dan arogan menjadikannya lebih pantas disebut sebagai fantasista yang bermasalah. Mancini andando a pareggiare in questo momento al 33esimo della